مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat kita kali ini adalah Jumat keempat pada bulan Zulqa'dah, sekaligus juga bertepatan dengan tanggal 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah tahun 2026. Hal ini tentu mengingatkan kita akan pesan-pesan Al-Quran tentang waktu. Allah berkali-kali bersumpah dengan waktu untuk menunjukkan sesuatu yang penting, pesan yang penting. Sering Allah mengawalinya dengan qasam, dengan sumpah, dan salah satu bentuk sumpah itu adalah dengan menggunakan waktu. Ada walaili demi malam, wan nahari demi siang, wal fajri demi fajar, wasubhi demi waktu subuh, dan kemudian wadduha demi waktu duha, ada wal asri demi waktu. Semuanya ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus memberikan perhatian terhadap waktu, harus mampu mengisi waktu, memanfaatkan waktu, memanage waktu, dan tidak boleh membuang-buang waktu. Hidup menurut Al-Quran adalah seperti garis lurus. Kita maju melangkah ke depan dan kita tidak pernah kembali kepada masa silam. Hidup bukan seperti bulatan bola, tapi hidup adalah seperti garis lurus. Hari ini kita bertemu dengan hari Jumat, besok kita ketemu dengan hari Sabtu, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat lagi. Jumat yang akan datang pasti bukan Jumat yang sekarang, dan seumur hidup kita hanya bertemu hari ini dengan Jumat yang sekarang. Oleh karena itu, begitu kita lewatkan waktu, kita harus siap bahwa kita tidak akan bertemu lagi dengan waktu yang sudah kita lalui. Dan kalau kita lewatkan waktu itu tanpa amal, tanpa prestasi, lafi khusrin, kita akan rugi selama-lamanya, karena kita tidak akan bisa mengulanginya. Menurut Al-Quran, dulu manusia itu mengalami satu periode kehidupan. Pertama, manusia itu hidup pada masa ruh. Ketika masa ruh, manusia pada waktu itu menurut Quran pernah berjanji bahwa mereka yakin Allah adalah Tuhan mereka dan yang patut disembah oleh mereka. Quran menyatakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yakinkah kamu, percayakah kamu bahwa aku adalah Tuhanmu?
Maka seluruh ruh manusia menyatakan bahwa saya bersaksi dan saya percaya Engkau adalah Tuhan kami. Begitu menurut Al-Quran. Badan atau fisik manusia juga mengalami satu proses evolusi biologis. Dari saripati tanah kemudian menjadi nutfah. Dari nutfah kemudian mengental menjadi alaqah. Dan dari alaqah menjadi mudghah, yaitu semacam gumpalan daging. Kemudian berubah menjadi izam, yaitu tulang-tulang yang lunak. Kemudian dibungkus oleh daging, dan kemudian ditiupkan ruh itu kepada manusia. Maka mereka masuk pada periode kehidupan yang disebut masa rahim atau masa arham. Mereka berada pada rahim ibu masing-masing. Atas kehendak Allah mereka lahir ke dunia, kemudian mengalami satu perjalanan hidup mulai dari masa kanak-kanak. Dan pada satu saat mereka akan sampai kepada masa aqil balik, yaitu ketika mereka sudah tahu ajaran dengan mendengar dan membaca, mengetahui ajaran. Mereka juga sudah balik dewasa dan akalnya sehat. Pada waktu itulah manusia akan mendapatkan tugas. Tugasnya adalah sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu mereka mempunyai peran sebagai khalifah, yaitu mewakili Allah untuk menerjemahkan kehendak ilahi di bumi ini. Kepada mereka dijelaskan apa tujuan hidup, marto kita mendapat ridho Allah. Kepada mereka juga dijelaskan siapa teladan hidup, yaitu Rasulullah. Mereka diberi pedoman hidup Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada mereka juga dijelaskan siapa teman hidup, yaitu mukminin dan mukminat. Dan siapa lawan hidup, yaitu iblis dan setan. Seluruh alam yang diciptakan oleh Allah adalah disiapkan untuk manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian berapa lama manusia mendapatkan masa tugas itu? Inilah yang oleh Allah dinyatakan manusia lahir diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian kuat, setelah kuat ada yang lemah, kemudian tipu, kemudian mereka meninggal dunia. Dan ada manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, kemudian kuat, dan saat kuat itu mereka meninggal dunia. Wa ilaihi turja'un. Semua manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berapa lama kita dapat melaksanakan tugas berperan sebagai khalifah untuk mempedomani, melaksanakan, mengamalkan pedoman yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah? Tentu hanya Allah lah yang Maha Tahu. Ada yang diberi kesempatan panjang, ada yang diberi kesempatan tidak lama, tapi semuanya akan mengalami hal yang sama. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, manusia akan menghadapi pada satu saat mengakhiri masa tugasnya, yaitu ketika datang saatnya Allah atau kematian. Quran menyatakan apabila Allah sudah menghendaki ajal itu tiba, maka tidak ada kekuatan dan teknologi apapun yang bisa menangguhkan atau mempercepatnya. Wa likulli ummatin ajal, fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua manusia, makhluk ini akan menghadapi al-maut atau kematian. Hanya Allah yang tidak akan diakhiri dengan kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sejumlah pesan, antara lain 3 pesan penting yang berkaitan dengan akhir masa kehidupan, yaitu al-maut. Pertama, beliau berpesan, jangan takut mati, karena mati itu pasti terjadi. Tapi takutlah akan hidup setelah mati. Begitu seseorang itu dikatakan meninggal dunia, ruhnya hidup di barzakh. Oleh karena itu jangan takut mati, karena mati pasti terjadi. Tapi harus takutlah akan hidup setelah mati. Bekal apa yang akan kita bawa setelah mati? Ruh manusia masuk di barzakh, dan ketika di barzakh manusia sudah merasakan nikmatnya dari amal soleh. Dan ketika di barzakh pula
manusia sudah merasakan deritanya dari dosa maksiat dan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Itulah yang kita kenal dengan azab kubur. Selain seorang muslim dipesankan jangan takut mati, dia juga harus berani hidup. Tidak boleh minta mati dan tidak boleh berbuat sesuatu yang menyebabkan mati. Bunuh diri adalah perbuatan dosa besar. Orang bunuh diri bukan pemberani, tapi dia penakut. Cuman berani mati, tapi tidak berani hidup. Dan pesan yang ketiga dari Rasulullah berkaitan dengan al-maut ialah jangan lupa mati. Jangan lupa kamu akan mati. Silakan kamu cintai istri, silakan kamu cintai ibu, cintai ayah, anakmu dan cucu, tapi kamu harus siap berpisah dengan mereka. Apakah kamu yang meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kamu? Pada saat kita menghantarkan saudara kita ke kuburan, kita harus ingat bahwa pada kesempatan lain kita yang akan dihantarkan oleh orang lain. Lalu Rasulullah SAW juga menyampaikan pesan kepada kita. Begitu aja tiba saat kematian seorang hamba tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tidak bisa lagi menambah amal kecuali ada 3 investasi awalnya, yaitu ilmu yang sempat dimanfaatkan ketika dia hidup dan kemudian berguna, bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua adalah sedekah jariyah, yaitu harta yang sempat disumbangkan, yang sempat dia wakafkan untuk kepentingan agama dan kepentingan manusia. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan. Maka bahagialah mereka yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 3 investasi, dan rugilah mereka ketika meninggal dunia tidak memiliki investasi abadi. Ma'asyiral muslimin jemaah kita, perubahan bulan dan perubahan tahun bagi kita adalah berarti semakin dekatnya kita dengan saat-saat mengakhiri kehidupan ini. Umur bertambah, tapi jatah hidup kita semakin berkurang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita untuk memperoleh husnul khotimah. Betapapun banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, tapi kita merindukan dan mengharapkan akhir kehidupan kita adalah dalam keadaan menjadi orang baik dan orang soleh, orang yang selalu dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberikan hati yang hanif dan lurus, marilah kita isi bulan Zulqa'dah ini dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap kita dapat melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bagi kita bulan Zulqa'dah ini dimanfaatkan untuk muhasabah, menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Faltanzur nafsu ma qaddamat liwat. Pandai-pandailah seseorang melakukan evaluasi atas apa yang sudah terjadi, bukan untuk diratapi, bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi untuk melakukan perbaikan. Sadar akan kekurangan diri itu adalah langkah awal untuk perbaikan diri. Semoga Allah membimbing kita dalam kehidupan ini. Allahumma sharif qulubana ala ta'ati. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة